Pemirsa, spekulasi renggangnya relasi PDIP dan Presiden Jokowi menjadi salah satu topik perbincangan pekan ini. Spekulasi ini dipicu absennya PDIP dalam pertemuan parpol pendukung pemerintah di markas Partai Amanat Nasional akhir pekan lalu. Sebagai kader PDIP, Jokowi justru tampak lebih asyik mengorkestrasi 5 parpol pendukungnya membentuk koalisi besar. Apakah ini sinyal pecah kongsi antara PDIP dan Jokowi? Pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Itulah curhat Presiden Jokowi saat memberi sambutan dalam acara silaturahmi Ramadan di Markas PAN. Walau disampaikan dengan gaya berkelakar, patut diduga Jokowi sesungguhnya gusar. Acara ini pun ternyata berujung sebagai forum penjajakan koalisi besar. Bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap PDIP. Kenapa? Karena PDIP yang menjadi rumah sendiri, di mana Pak Jokowi kadernya sendiri gitu, di mana PDIP juga partai koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi menolak kebijakan Pak Jokowi. Ini kan aneh dan lucu, aneh tapi nyata. Belum juga luka itu mengering. Manuver terkini PDIP bakal membuat Presiden Jokowi kembali pusing. Rabu pekan ini, Gubernur Bali, Iwayan Koster, kembali menolak kehadiran kontingen Israel. Kali ini, pada gelaran anak World Beach Games yang akan berlangsung Agustus mendatang. Sebagai parpol peserta koalisi, manuver PDIP justru lebih mirip oposisi menggembosi program olahraga pemerintahan Jokowi. Padahal, Jokowi telah menegaskan pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 harus jadi pelajaran. Dan Jokowi tidak ingin Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah event internasional lain. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Isu penolakan Israel seakan menjadi arena adu pengaruh antara Jokowi dan Megawati. Siapa yang lebih didengar, arahan Jokowi atau arahan Megawati? Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Rapat tertutup di Markas PAN akhir pekan lalu dihadiri Ketua Umum 5 partai pendukung pemerintah dan Presiden Jokowi. Namun Ketua Umum atau elit PDIP tidak tampak di lokasi. Padahal PDIP merupakan partai utama pendukung pemerintah yang telah membesarkan nama Jokowi. Tak ayal, merebak spekulasi, PDIP sengaja tak diundang Jokowi karena selama ini terkesan memisahkan diri. Mungkin terkait posisi PDIP sebagai satu-satunya parpol yang telah lolos presidensial threshold sehingga dapat mengajukan capres dan cawapres sendiri.
Namun belakangan, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membantah partainya tidak diundang ke markas PAN. Puan justru menyambut positif wacana koalisi besar. Oh enggak, sama sekali enggak. Saya terima undangannya kok. Hanya kebetulan berhalangan hadir. Begitu juga Ibu Ketua Umum karena pada hari itu berhalangan hadir jadi belum bisa hadir. Jadi bukannya tidak diundang dan bukannya tidak mau hadir, namun berhalangan hadir pada waktu itu. Jadi insya Allah pada kesempatan yang lain PDI Perjuangan akan hadir. Selain kepentingan pragmatis, soliditas koalisi besar juga ditentukan faktor ideologis. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengingatkan, koalisi dapat solid bila memiliki kesamaan visi dan misi. Yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat, tentu PDI Perjuangan pasti akan mendukung hal tersebut. Tapi setuju nggak sama koalisi besar ini? Koalisi itu kan sebenarnya bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau kemudian cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk bisa sama-sama melakukannya. Jadi ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. Sebelumnya, Ketua Bapilu PDIP juga meragukan efektivitas koalisi besar sebagai mesin politik dalam Pilpres 2024. Bahwa banyak orang punya keinginan, apalagi tokoh-tokoh punya keinginan, wajar-wajar saya keinginan itu. Tapi antara keinginan dan keberdayaan kemampuan, dua hal yang berbeda. Saya ingin koalisi besar, mampu nggak melaksanakan? Masuknya PDIP dalam koalisi besar tentu menjanjikan tambahan kekuatan elektoral. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut memberi syarat capres yang diusung merupakan kader PDIP. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai syarat yang diajukan Megawati. Prabowo optimis negosiasi untuk mencapai kata sepakat tidak sampai berlangsung alot. Kalau saya kok tidak merasa akan alot ya. Kalau saya nggak tahu. Mungkin pengamat lebih pintar dari saya. Saya nggak merasa alot. Saya merasa ini kawan semua. Kita merah putih semua, ya kan? Kita nggak usah diragukan lagi mereka, betul nggak? Saya sama teman-teman di PDIP juga saya kira ya nggak seserem yang kalian berharap mungkin. Walau tak butuh berkoalisi, PDIP tetap butuh mesin politik tambahan untuk memastikan kemenangan dalam Pilpres 2024. Jika menang, capres yang diusung PDIP juga butuh dukungan mayoritas di parlemen. Dengarkan dulu, dengarkan. Kita tentu tidak mau kinerja pemerintahan baru terganggu dan mengulang pengalaman pahit 2014 saat Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berseteru.